Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Dalam tayangan saya kali ini, saya ingin berbagi 4 hal dalam mana orang Kristen itu gampang menjadi mualaf. Yang pertama, tidak mampu menjawab ketika diberondong pertanyaan mengenai iman Kristiani. Misalnya mengenai mengapa patung disembah, mengapa Maria disembah, mengapa Yesus yang manusia itu dituhankan, mengapa Tuhan bisa mati, mengapa Allah ada 3, mengapa Tuhan punya anak, siapa bidannya, dan lain-lain. Saudara-saudariku, saya ingin mengatakan bahwa semua orang itu bisa membuat pertanyaan, tetapi tidak semua pertanyaan itu benar untuk ditanyakan. Jangan cepat untuk berhasrat menjawab pertanyaan itu, sebab isi otak dari orang yang bertanya itulah yang mestinya direvisi dulu sebelum kita menjawab pertanyaannya. Seberapa hebatnya dan seberapa seriusnya kita menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai iman yang seringkali ditanyakan oleh orang-orang yang berbeda agama dengan kita, itu tidak akan masuk dalam perhatian mereka. Sebab mereka tidak sedang sungguh bertanya. Mereka sedang menuduh dan sedang membahasakan kebencian mereka kepada kita. Mereka itu seperti anak SD yang mengejek-ejek seorang mahasiswa. Semakin ditanggapi, semakin mengejek. Motif mereka bukan sungguh bertanya. Hal ini sering dialami oleh Yesus. Mereka menjebak Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan. Sudah sangat jelas sebenarnya iman kekristenan, iman Katolik itu tidak seperti yang mereka tuduhkan. Sudah berulang kali dikatakan kita tidak menyembah patung. Sudah berapa kali dan sudah demikian sering kita mengatakan bahwa kita tidak mentuhankan Yesus. Yesus itu memang Allah yang menjadi manusia. Kita tidak menyembah Maria, kita tidak menyembah 3 Allah. Orang Kristen itu beriman akan Allah yang Esa. Kita tidak menyembah 3 Tuhan. Ungkapan anak Allah itu tidak berarti Allah itu beranak, dan seterusnya. Tetapi orang tidak akan menggubris jawaban-jawaban kita tersebut, karena fokus mereka adalah menuduh dan membenci. Sebuah pertanyaan yang muncul dari kedewasaan, itu pasti disertai dengan rasa hormat, dengan penghargaan, dan tidak mencari-cari persoalan. Tetapi anak ingusan itu tidak akan memiliki karakter yang mulia seperti ini. Yang kedua, sindrom minoritas dan mayoritas. Tentang hal ini sangat berpengaruh pasti. Pergaulan kita menentukan cara dan arah kita dalam berpikir. Di Indonesia kita terhitung minoritas, apalagi orang Katolik itu lebih minoritas. Perasaan sebagai kelompok kecil dan tersingkirkan, ini juga kemudian dapat mengaburkan apa yang sebenarnya adalah benar. Ketika kita menyaksikan di mana-mana ada musola, ada masjid, ketika kita selalu membaca 99 nama Allah yang dipajang di tiang-tiang di sepanjang jalan dalam kota, ketika setiap subuh, siang, sore, malam, kita mendengar suara adzan dari musola atau masjid. Ketika kita melihat orang berkerudung hampir di setiap saat di sekolah dan di kantor. Ketika kita tergabung dalam grup-grup WA yang didominasi oleh teman-teman yang muslim. Hal-hal ini demikian berpengaruh bagi sebagian besar dari kita. Apalagi misalnya di suatu kecamatan hanya ada 1 atau 2 gereja dan kehadirannya pun disendat-sendat. Tetapi patut diamati dan dikagumi serta patut untuk disyukuri bahwasanya sekalipun di tengah mayoritas yang kuat dan yang fanatik, tetapi begitu banyak umat beriman Kristen di Indonesia, baik Protestan maupun Katolik, yang sangat militan kehidupan imannya. Saudara-saudariku, apa yang dikagumi dan apa yang dianggap benar oleh banyak orang, belum tentu itu yang dikagumi dan dipandang benar oleh Allah. Jangan meletakkan dasar kebenaran pada selera mayoritas. Kebenaran itu otonom. Sekalipun kebenaran itu sering tersandra, tetapi kebenaran tidak akan pernah mampu untuk dimusnahkan. Jangan berpegang pada selera umum. Berpeganglah pada apa yang benar. Sekalipun secara umum orang tidak suka dengan kebenaran itu. Kebenaran iman kekristenan itu mahal harganya. Dibayar dengan nyawa. Sejak awal, manusia sudah tidak suka dengan Yesus yang membawa kebenaran itu.
Yesus itu adalah korban dari suara mayoritas yang menolak kebenaran. Yang ketiga, itu mengenai cari aman. Di Indonesia ada semacam stigma yang sudah tersistematisasi, semoga saya keliru dengan menyatakan ini, orang Kristen, orang Katolik dalam karir atau kedudukan tidak boleh sampai jenjang tertentu. Paling tinggi hanya boleh sampai jenjang atau tingkat A atau B. Orang Kristen dipangkas dalam membangun mimpinya. Berhadapan dengan situasi ini tidak gampang untuk bertahan. Untuk tetap bertahan sebagai orang Kristen harus merelakan popularitas, terbatas dalam meniti mimpi dan keinginan-keinginan. Memang sungguh menjadi Kristen itu perjuangan. Tetapi entahkah banyak orang Kristen yang menyadari atau tidak bahwa justru inilah keunikan kita. Inilah keistimewaannya menjadi Kristen itu. Ini asiknya menjadi Kristen. Dengan pengalaman-pengalaman keseharian yang sedemikian menekan, sabda-sabda Yesus sedemikian terasa sangat real, sangat hidup dan sangat nyata. Yang keempat, mengenai takut tidak laku. Ini khususnya bagi orang Kristen yang jomblo, yang belum mendapat jodoh. Kesulitan menemukan pasangan hidup yang seiman juga menjadi persoalan serius. Orang kembali terngiang dengan slogan, jodoh itu di tangan Tuhan. Lalu, ketika ketemu pria atau wanita yang beragama lain, seakan-akan langsung terngiang akan slogan itu dan berkata, oh inilah jodoh yang ditentukan Tuhan untukku. Karena itu, saya harus ikuti ketentuan Tuhan untuk mengikuti agama dari jodohku itu. Jika ada orang Kristen yang berpikiran seperti ini pemikiran yang paling konyol yang pernah diproduksi oleh otak seorang manusia. Itu kalimat yang dimunculkan oleh orang yang kehilangan makna atas kehidupan. Itu kalimat yang muncul dari orang yang hanya membatasi makna hidup dari segi seksualitas. Padahal hidup dapat dipersembahkan bagi Allah dan bagi sesama, entah dengan kawin atau dengan tidak kawin. Jangan membatasi makna hidup hanya dengan kawin atau tidak kawin. Kawin, mawin, itu ciri khas dari hewan. Fokus dan makna hidup manusia tidak melulu soal kawin dan dikawinkan. Karena itu, jangan gadaikan hidupmu untuk dapat jodoh. Jangan jual imanmu untuk dapat tubuh lain yang sekedar untuk dipeluk-peluk. Hubungan dengan tubuh jenis itu bisa lenyap dan bisa berakhir. Tetapi hubungan dengan tubuh Yesus itu kekal abadi selamanya. Betapa bodohnya orang yang meninggalkan tubuh Yesus untuk mendapatkan tubuh pria atau tubuh wanita yang lain. Saudara-saudari, demikian sekilas pandangan saya atau 4 hal yang perlu untuk kita sama-sama cermati. Mari kita tetap kokoh dalam iman akan Yesus Kristus. Dalam iman inilah kita diselamatkan. Tuhan memberkati kita semua.